Marina Beach or Nuan from Instagram, so I want to visit. My experience is really, really good, especially the restaurant. The foods are really delicious. Halo Tribuners, Bali merupakan surga bagi para wisatawan yang datang untuk berlibur. Di Bali sendiri terdapat wisata alam, budaya, dan juga hiburan. Kini semuanya telah dikemas menjadi satu kota dan satu wilayah yang bernama Nuanu Creative City. Nuanu Creative City berada di pesisir pantai Nyanyi Tabanan dengan luas kurang lebih 44 hektar. Lantas, apa saja sih destinasi wisata dan juga hiburan yang ditawarkan oleh Nuanu Creative City untuk para wisatawan yang datang ke sini? Yuk ikuti saya hari ini berkunjung ke Nuanu Creative City. Totalnya sih kita ada 44 hektar, tapi yang kita pakai untuk pembangunan hanya 30%. Jadi 70%-nya penghijauan kayak ini. Nah, yang ini mau jadi, namanya Nuanu Park, ini nanti mau jadi area buat keluarga bisa main, anak-anak bisa main di area sini. Halo Tribuners, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Dayu Prada. Halo Ibu, selamat sore. Halo. Nah, jadi kali ini kita akan wawancara langsung nih sama Ibu Dayu Prada terkait dengan Nuanu Creative City ya Bu ya. Itu betul. isinya apa aja dan kira-kira kota Nuanu ini kota apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi pertama-tama selamat datang ke Nuanu Creative City. Kita di Tabanan, di Desa Braban, di Banjarnyanyi specifically. Jadi Nuanu itu adalah kawasan kreatif di mana kita banyak ada kolaborasi dengan orang di belakang latar edukasi, art and culture, juga di mana kita di dalam Magic Garden sekarang. Oke. Jadi di dalam itu, di dalam 44 hektar itu, kita berkomitmen untuk 70% untuk green spaces seperti Magic Garden. Jadi dengan kolaborasi dengan orang-orang kreatif di dalam beragam background, itu jadi kita mau membuat tempat di mana kita bisa membuat sistem yang bisa bertinggal dengan harmonis. Oke. Jadinya harmonis dengan alam, dengan Tuhan, dan juga bersama gitu. Jadi di sini kita banyak tempat di ruang-ruangan ya, di mana kita bisa explore dan eksperimen. Oh oke, siap kalau gitu. Nah itu kan apa itu kota Nuanu ya. Yes. Nah kalau kenapa bisa tercipta kota Nuanu sendiri itu mulainya dari mana sih kira-kira Bu Dayu? Mulainya sih dari inspirasi Trihita Karana ya. Oke. Jadi konsep atau filosofi Bali Trihita Karana seperti saya bilang tadi itu salah satu di dalam core Nuanu. Oh oke. Jadi karena Bali itu banyak banget tourism ya. Iya betul. Jadi kita banyak banget punya wisatawan, walaupun itu dari Indonesia sendiri atau dari luar juga. Tapi di mana kita bisa membuat tempat yang Trihita Karana itu bisa benar bertumbuh dengan baik dari beragam culture dan orang-orang itu. Oke, berarti kalau konsep dari Nuanu sendiri itu apa sih Bu? Dan kira-kira apa sih yang membedakan kota Nuanu ini dengan destinasi-destinasi lain yang ada di Bali? Berkelanjutannya sih. Dan komitmen kami untuk mengikuti filosofi Bali itu. Karena kayaknya kita sering ngomong tentang kita harus move forward, tapi terus kepikiran kayak itu lebih teknologi, lebih pembangunan, tapi untuk kita moving forward itu adalah kembali lagi ke filosofi Bali itu. Jadi salah satunya kayaknya yang
bikin kita a little bit unique dan different, salah satunya juga dari Nuanu Social Fund. Jadi project di Nuanu itu semua mereka berkontribusi 5% revenue-nya ke social good. Jadi Keren sekali. itu akan juga menolong ya di Desa Braban, Banjarnyanyi, dan Banjar ada 11 Banjar ya di Desa Braban. Jadi itu semua jadinya komitmen kami adalah yang membuat kita little bit different. Dan of course kita juga banyak banget ada peristiwa seperti patung-patung yang gede itu. Jadinya yang jadi icon itu iya, ya budaya. jadi di dalam seni itu kita juga beda banget dari apa yang sering dilihat. Jadi kita mau membawa dan explore dan eksperimen medium-medium yang baru supaya orang-orang yang datang ke Bali atau orang di Bali yang tinggal di sini juga bisa experience something new. Oke, kalau gitu. Nah, kalau pasar untuk yang disasar oleh Kota Nuanu ini siapa aja sih, dan kira-kira apa aja sih yang ditawarkan Kota Nuanu ini untuk para wisatawan gitu, budaya? Jadi salah satunya itu kita selalu inklusif ya. Jadi kita itu pasarnya beragam. Jadi dari anak-anak dan keluarga, atau couples, atau someone single. Are you single? Oh, single kayak. Jadi atau anak-anak dari universitas, karena kita banyak banget punya ruangan yang offeringnya beda-beda, dari Magic Garden, dari music laboratory, dari kita juga ada sekolah di sini. Jadi itu pasarnya gede banget. Terus kita channel-channel untuk komunikasi itu juga banyak banget. What was the second question? Ada lagi terus. Sejak awal dibuka nih Bu Dayu, itu kira-kira jumlah pengunjung yang datang ke Kota Nuanu itu kira-kira per hari ada berapa sih? Terus ribuan. Itu ribuan wisatawan dikali mancanegara. 30. Jadi kurang lebih 26 kalau nggak salah ya 26 countries. Jadi of course kalau di Indonesia kita banyak banget kemarin, apalagi long weekend ya. Jadi kita baru mulai beroperasional yaitu introducing ticketing. Itu Desember. Jadi Desember. Kita cuma bisa melacak dari Desember, tapi semenjak Desember itu kita long weekend itu mungkin 70% dari Indonesia, 30%-nya dari luar. Malah justru ke wisatawan domestik ya, Bu Dayu ya. Mungkin kita masih lihat dulu ya, karena sekarang dengan tiketing nanti kita bisa lagi analisis Juli dan Desember, di mana itu lebih inviting untuk wisatawan di luar ya. Tapi semenjak Januari 70% Indonesian. Dari awal buka sampai saat ini nih Bu Dayu, itu apa sih yang terbaru dari Kota Nuanu untuk para wisatawan? Well, actually kita belum grand launch. Kita nanti grand launch Agustus, jadi semua datang ya. Harus datang. Jadi dari 2021 itu sampai sekarang lumayan susah apa yang terbaru, tapi untuk sekarang yang terbaru adalah nanti kita akan banyak ada event. Salah satunya Art and Bali, yaitu the first Bali International Art Fair itu, dan foto festival tanggal 26 Juli. Jadi itu salah satunya yang terbaru ya. Tapi kalau untuk project-project nanti tanggal 15 Agustus bisa langsung lihat beragam project kami dan apa yang membuat kita unik. Siap kalau gitu. Nah, kalau untuk harga tiket masuk nih, kira-kira ini kan tadi kita udah banyak bicara terlalu lebih dominan wisatawan domestik ya yang datang ke sini. Untuk harga tiket sendiri berapa sih, Bu Dayu? Jadi kalau ke sini langsung 50.000, tapi kalau ke Traveloka atau sistem-sistem OTA kayak gitu 20.000. Dan juga kalau di sini the first 1,000 tiket itu 20.000. Jadi buruan ke sini. Harus buruan banget kesini, ya, Bu Dayu ya, murca banget. Last question. Karena kita kan mau jadi inklusif ya, jadinya kita harus make sure kita juga bisa cater untuk semua demographic. Siap kalau gitu. Last question nih Bu Dayu. Nah, kalau Nuanu sendiri kan dalam bahasa Bali itu artinya masih berproses. Kira-kira proses seperti apa sih yang akan dilakukan Nuanu untuk menjadi surga wisata terbaru di Bali? Jadi prosesnya akan selalu di core-nya itu filosofi Bali itu. Jadi as long as kita mengikuti itu, itulah proses yang akan menolong kami untuk
tidak hanya attract orang-orang atau visitor, tapi juga the right visitors. Karena kita kan juga mau kualitas ya. Karena itu salah satu topik di Bali sekarang, betul quality tourism. Yeah. Exactly. Dan kita juga di sini bisa lihat di banyak sudut di Nuanu, you could see ecotourism juga. Seperti right now di Magic Garden nih, kamu di gini. Iya, di sekelilingi pohon, Tribuners. Jadi as long as kita mengikuti filosofi itu, I think proses kami akan selalu berganti, tapi tidak jauh dari apa yang di core-nya Nuanu. Oke, siap. Kalau gitu berarti penjelasannya cukup lengkap sekali, Bu Dayu, dan tentunya Tribuners, itu dia penjelasan dari Ibu Dayu Prada selaku Brand Communication Director dari Nuanu Kota Kreatif ya, Bu Dayu. Nah, tentunya kita masih penasaran banget kan, Bu Dayu. Kita mau keliling dulu nih Tribuners. Kita mau lihat-lihat langsung. Dan ini kan tepatnya kids friendly banget ya, Bu Dayu ya. Jadi kita mau tengok-tengok langsung apa sih kira-kira wisata alam, destinasi dan juga hiburan yang ditawarkan Nuanu untuk wisatawan. Yuk kita gas Tribuners. Oke. Gas Tribuners. Gas. Di sini di Chrysalis ini ada berbagai jenis kupu-kupu yang kita kenalkan di sini. Total dalam beberapa tahun ini kita ada 20 spesies kupu-kupu yang sudah berhasil kita breeding kayak gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk peningkatan dari populasi kupu-kupu. Kemudian setelah fase kepompong ini selesai, dia akan menjadi imago atau kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu dewasa ini akan kita lepaskan di dalam mating dome butterfly seperti yang teman-teman lihat di sebelah sana. Di sana kita tanam sejumlah food source dan juga tanaman inang, di mana kupu-kupu ini bisa memperoleh makanannya di sana, dan dia bisa mating atau melakukan perkawinan di sana gitu untuk mereproduksi telur. Nah, kalau sudah dia mereproduksi telur, telurnya kita kolek secara berkala setiap harinya, dan telurnya ini kita masukkan ke dalam lab, kita jaga, kita maintenance sampai bisa menetas menjadi larva, kepompong sampai kupu-kupu dewasa. Versi yang udah dewasa, kalau yang ini masih muda. Oh, udah dewasa warna hijau ya. Okay. Jadi nanti dia bakal molting atau melepaskan kulitnya gitu ketika mau jadi fase dewasa. Dan juga berdiferensiasi, jadi kayak muncul sayap. Jadi di labirin ini nih untuk tema saat ini itu adalah drawing sebenarnya. Cuman dia akan kita buat value-nya sama seperti lukisan. Jadi yang saya bawa kemari ini dan teman-teman dari Nuanu bawa ini untuk mengadakan pameran sini atau exhibition itu dari kolektif Tepi Barat. Dan sebagian peserta atau member dari Tepi Barat itu 4 dosen dari institusi seni Indonesia yang di Bali. Untuk temanya sendiri itu kita itu menanam garis namanya.
Jadi kenapa menanam garis? Karena itu berhubungan dengan kesenjangan atau kesejahteraan. Karena perbedaan antara drawing dan lukisan. Jadi suatu hal yang berbeda, tapi kita akan membentuknya sama dalam pembuatan atau pengemasan, dan value-nya akan dibuat sama. Kalau total karyanya itu sekitar 29-an dengan 12 artis kurang lebih. Yang selama saya di sini dan teman-teman sih lumayan excited ya pengunjungnya. Dan itu juga banyak yang menanyakan juga. Dan ini exhibition dari Galeri Nuanu itu yang udah keempat kali dan udah mengganti 4 tema. Dan ini tema keempat kita. Pengunjungnya lebih dominan tergantung ini ya, kalau kita ngomongin market itu tergantung bulan-bulannya ya. Soalnya yang kita lagi hype sekarang kan si patung. Jadi pengunjungnya ini agak mix nih, nggak bisa kita kontrol juga atau kita seleksi. Nah kalau yang dulu-dulu itu hampir sama, cuma ada seleksinya. Seleksi itu maksud saya adalah ada HTM. Jadi itu menyaring. Jadi siapa yang bisa masuk itu kita bisa nge-range lah, bisa kita track peminat dan pencinta. Nah itu kan suatu hal yang berbeda, penikmat dan pencinta. Nah itu bisa terlihat. Tapi kalau sekarang semua bisa menikmati. Jadi kita itu free in, bebas untuk masuk galeri untuk penikmat. Thank you. Sejauh mana labirin ini melibatkan seniman-seniman lokal? Sudah 90%. Awal kita bikin ini saya melibatkan seniman dari Tabanan, Tabanan, Ubud, Gianyar, dan sudah 4 kolektif. Yang pertama itu Tepi Barat, yang kedua itu Militan, dan yang terakhir itu anak-anak dari ISI. Nah, kita kasih tempat di sini. Dan nanti yang akan terjadi nanti juga akan foto dan ada acara Bali and Art di lokasi ini. Ada lagi? Jadi memang ini tempat di... Iya, tempat diperuntukkan atau ruang untuk seniman. Jenis seniman apa aja. Mau fotografer, mau drawing, entah itu mau patung, entah itu mungkin digital atau segala macam, bebas. Yang penting berkreasi aja, tidak menutup kemungkinan untuk orang berkreasi. Jadi kita kasih space, kita kasih ruang. Ini aku udah yang keberapa kali? Udah yang kedua kali. Kalau kamu? Kalau aku yang pertama kali. Kalau aku sama juga yang pertama kali. Kalau kesannya datang ke Creative City gimana sih? Sekarang sih udah banyak banget ya, ada tempat kayak banyak booth-boothnya gitu. Seru sih, menarik. Kayak ngasih naik experience gitu ya, yang jarang di Bali. Mungkin ini pertama kali juga sih yang ada di Bali. Karena first experience jadi keren sih. Oke, ini tahu kota Nuanu Creative City dari mana? Kalau kita dari TikTok sih. Lagi viral banget. Kayaknya yang ikonik itu patungnya. Kayaknya patung ini yang paling ikonik ya. Ini sih yang paling bagus, yang paling ikonik, yang paling menarik lah istilahnya. Luna Beach or Nuan from Instagram, so I want to visit. My experience is really, really good, especially the restaurant. The foods are really delicious. Okay, what the place mostly good for you in Nuanu City? I have been living in Bali for 6 years, so I try to experience all different places in Bali, so that's why I want to visit here.
Oke Tribuners, itu dia perjalanan Tribun Bali hari ini di Nuanu Creative City. Sangat banyak sekali ada pengunjung di Nuanu Creative City dan bisa dilihat ya Tribuners, Nuanu Creative City menjadi pilihan untuk wisatawan domestik maupun mancanegara berlibur. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Tribun Bali pada hari ini. Nantikan perjalanan yang selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.